Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Renungan hari ini diambil dari 1 Yohanes yang keempat, pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Surat Yohanes yang pertama, pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengundang hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika pada mulanya Allah menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah memperingatkan Adam dan Hawa agar semua pohon buahnya boleh dimakan, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa tidak boleh memakan pohon yang berada di tengah-tengah taman. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini tidak berbicara mengenai sebuah pohon, tetapi ini berbicara mengenai kekudusan dan ketaatan kepada perintah Tuhan. Setelah Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, mereka saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Kemudian setelah mereka berbuat dosa, justru mereka menyembunyikan diri dari hadirat Tuhan. Mereka mengerti bahwa dirinya telanjang. Nah, inilah artinya bahwa kekudusan di hadapan Tuhan itu sangatlah penting, saudara. Kasih bukan semata-mata berbicara tentang pengampunan, bukan semata-mata berbicara tentang permintaan maaf dan lain sebagainya, tetapi lebih daripada itu, kasih berbicara tentang kekudusan, tentang pertobatan. Saudara, ketika Adam dan Hawa sudah berbuat dosa, dia malu, saudara. Mereka malu menampakkan diri di hadapan Tuhan karena mereka mengerti bahwa mereka tidak memakai pakaian. Nah, inilah bagaimana suatu kebenaran, suatu kasih bisa dinyatakan melalui pakaian kekudusan, di mana kasih itu melenyapkan ketakutan. Artinya kekudusan yang daripada Tuhan, hadirat Tuhan yang ada dalam kehidupan orang percaya, itu mengalahkan kuasa maut, mengalahkan dosa. Dikatakan di dalam Kisah Rasul, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Allah turun di atas kamu. Kuasa untuk berbuah, kuasa untuk penginjilan, kuasa untuk mengalahkan maut, kuasa untuk melawan dosa. Itu semua kita mendapat kuasa kalau Roh Kudus ada di dalam diri orang percaya. Artinya kasih hanya bisa ditumbuhkan kalau ada Roh Kudus di dalam seseorang. Tanpa Roh Kudus, kasih tidak bisa sempurna. Itu hanya kasih dunia, hanya kasih eros, hanya kasih filia. Kalau ada Roh Kudus, kasih dunia itu akan berubah menjadi kasih agape. Di mana kasih agape itu kasih yang benar-benar Allah hadir di situ. Allah hadir di setiap perbuatan, di setiap aspek kehidupan. Tuhan Yesus pernah berkata, bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi dialah yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Kehendak Bapa cuma satu, percaya
kepada anaknya yang diutus. Percaya artinya apa? Percaya artinya melakukan setiap firman Yesus. Firman Yesus yang paling utama apa? Hukum yang paling agung adalah hukum kasih. Kasih kepada Allah dengan segenap jiwa, pikiran, perasaan, akal budi, dan kekuatan. Kasih kepada sesama manusia sama seperti diri sendiri. Tanpa kasih kita, orang percaya tidak bisa mewujudkan kekudusan, saudara. Dan puncak kekudusan, puncak hidup benar di hadapan Tuhan adalah kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Kasih itu bukan benda, bukan sifat, tapi kasih itu adalah Allah. Allah yang terang, Allah yang kasih, Allah yang pembawa mukjizat, pembuat mukjizat. Semua gelarnya dipakai untuk Allah. Nah, daripada sini kasih bisa melawan ketakutan, kekudusan di hadapan Tuhan, intim dengan Tuhan bisa melawan kuasa dosa. Tuhan memberkati.